Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Dan bagi diaken, penatua, tim multimedia, juga organis dan pemandu lagu, selamat melayani. Terlebih khusus buat saudari Almeta Lioni Latumeten sebagai pelayan firman. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu di hari ini. Dan selamat melanjutkan gumul juangmu di bangku perkuliahan di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Terima kasih Al, sudah menjadi berkat bagi jemaat Shalom Sidoarjo. Selamat melanjutkan aktivitas gumul sebagai calon pelayan dalam gereja Tuhan. Selamat ulang tahun buat Ananda Michelle Sevanya Agustin Girianto Sekpel 2. Sehat dan panjang umur ya. Topangan doa juga diberikan buat Bapak Arnold Tombokan Sekpel 1 yang sedang dirawat di Rumah Sakit DR Sutomo. Saudara Abel Ginting dan Saudara Ferry Simamora Sekpel 3 yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, dan kepada penatua Nyonya Wahyu Yatini Jodi yang dirawat di Rumah Sakit Adi Husada. Juga kepada jemaat Tuhan yang sedang menjalani perawatan di rumah masing-masing. Lawatan dan jamahan Kristus Yesus Sang Maha Tabib kan memulihkan ibu bapa saudara-saudari sekalian. Saudara-saudara, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bagian firman-Mu akan kami buka dan kami baca ya Tuhan. Dalam perenungan pagi hari ini kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami masing-masing. Kami dituntun untuk menemukan pemahaman yang baik dan benar. Kami pun dituntun untuk melakukan dalam hidup beriman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai 26. Mari kita fokus di ayatnya yang ke-23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kekasih-kekasih Kristus, adakah di antara kita yang ingin hidup benar dan melakukan kebenaran? Firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kesaksian kepada kita bahwa manusia telah berusaha hidup benar dalam kebenaran. Tetapi manusia bergantung pada perbuatannya. Dan kenyataannya manusia tidak sanggup untuk hal itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 10 ayat 5 dan Roma 3 ayat 23. Manusia membutuhkan seorang penolong untuk memperoleh kebenaran sejati. Dan itu hanya diperoleh dengan beriman kepada Yesus. Roma 10 ayat 4. Lebih tegas lagi mau dikatakan bahwa hanya beriman kepadanya kita memperoleh kebenaran. Bahkan dibenarkan dengan cuma-cuma. Ayat 24 dari bacaan kita. Bukan hasil usaha diri, sebagaimana yang Petrus katakan di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Karena itu, mengawali kehidupan di sepekan yang baru, marilah kita hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tinggalkan dan tanggalkan keangkuhan diri, karena hanya oleh iman kepadanya kita dibenarkan, dan tanpa Dia
maka murka Allah jadi milik kita. Selamat menikmati sepekan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari berjalan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan yang Dia percayakan. Sehati kita berdoa di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik di kehidupan kami. Engkau memberikan kami ruang virtual ini untuk kami ada dan duduk diam di seputar firman Tuhan dan berdoa mensyukuri nikmat berkat yang merahmati kehidupan kami. Terima kasih juga kalau firman-Mu telah menyapa kami dan kami pun telah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu ini. Tuntun pimpin kami agar firman Tuhan ini juga boleh menjadi berkat bagi orang lain ketika mereka melihat dan kami hadir sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian pelayanan di sepanjang hari ini. Kami juga menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam karya layan di sepanjang hari ini. Secara khusus kami mau berdoa untuk saudari Almeta Leoni Latumeten yang hadir selama beberapa waktu di Shalom Sidoarjo dalam praktek state 2-nya di sini. Tuhan berkati anakmu ini dalam proses perkuliahan lebih lanjut lagi, teristimewa dalam proses pembentukan yang Tuhan kerjakan, guna menghadirkan ia sebagai pelayan-Mu di hari mendatang. Berkati kehidupan orang tuanya, berkati kehidupan saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan Yesus yang masih berjuang untuk mendapatkan pemulihan. Kasih sayang Tuhan selalu ada dan menyertai mereka. Kuasa-Mu menopang dan mengingatkan bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Maka mujizat-Mu pastinya akan diberikan. Berlaku bagi mereka yang lemah, juga berlaku bagi keluarga yang selalu berharap di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi.